dengan judul disertasi Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 5 Mei 2021 proposal, pada tanggal 19 Juni 2023 seminar hasil penelitian, pada tanggal 7 November 2023 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Metsi dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, kesehatan, kemampuan, dan kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir dalam sidang ujian promosi doktor bagi saudara Promovendus Metsi Kandau. Sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sidang ujian promosi doktor adalah sidang ujian yang paling sakral dalam dunia akademik, sehingga saya berharap Ibu Bapak sekalian, para hadirin dapat mengikuti dengan seksama dan hikmat, sehingga sidang ujian promosi ini dapat berlangsung atau berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tim promotor, penilai eksternal, dan penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur, SH.MH, di sebelah kiri saya. Beliau Ketua Departemen Hukum Internasional pada masanya, dan tentu saja beliau saat ini adalah Guru Besar pada Departemen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum UNHAS. Selanjutnya bertindak sebagai kopromotor yang amat terpelajar, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Said Karim, SH.MH MSc, CLA. Ya. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin dan juga adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UNHAS. Selanjutnya bertindak sebagai kopromotor yang amat terpelajar Bapak Dr. Abdul Aziz, SH.MH,
Ini mestinya ada di belakangnya. SHMHCD, kandidat CV, kandidat profesor. Karena berkas usulan profesor beliau sudah ada di kementerian, kita berdoa mudah-mudahan beliau segera menjadi guru besar. Beliau saat ini adalah lektor kepala pada Departemen Pidana Fakultas Hukum Unhas. Dan bertindak selaku penilai eksternal yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SHMH. Saat ini beliau diberi amanah oleh negara sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih Pak Dr. Bambang yang senantiasa meluangkan waktu di tengah kesibukannya membantu Fakultas Hukum Unhas dalam proses pendoktoran. Perlu saya perkenalkan, selain sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan, beliau saat ini adalah dosen pada Fakultas Hukum Unhas. Beliau pengajar di Fakultas Hukum Unhas, ya. Dan beliau juga salah satu alumni terbaik dari Fakultas Hukum Unhas. Saya mohon tepuk tangan untuk itu. Dan bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhadar SH MSI. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Pidana. Dan selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno SH MH DFM. Ya, beliau Ketua Departemen Hukum Acara pada masanya. Saya pernah jadi sekretarisnya beliau. Dan tentu saja beliau guru besar pada Departemen Hukum Acara. Dan selanjutnya yang amat terpelajar sebagai penguji Bapak Profesor Dr. M. Arfin Hamid SHMH. Ini Pak Kiai ini Al-Mukarram. Beliau baru saja menyelesaikan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor 1 pada Universitas Islam Makassar. Saat ini kembali ke fakultas dan beliau guru besar pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Dan terakhir bertindak selaku penilai yang amat terpelajar Ibu Dr. Herana SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unhas. Saya kira itu. Kepada Saudara Promovendus, saya ingin bertanya, apakah saudara sudah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi doktor pada hari ini? Baik, atas nama Rektor dengan ini, sidang terbuka ujian promosi doktor Saudari Metsi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus tidak lebih dari 5 menit. Silakan Profesor. Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Data pribadi dari Saudari Metsi. Nama Metsi. Lahir Amurang 22 Mei 69. Keluarga negara Indonesia. Pekerjaan advokat dan konsultan hukum. Agama Kristen. Alamat rumah Jalan Kesejahteraan Selatan BTP C nomor 89A Makassar. Alamat kantor Jalan Macini Baru, Ruko Metro Mahkota nomor 78 Makassar. Juga Jalan Sungai Sadang, Kompleks Latanete Plaza. Ayah almarhum Yusuf Tato SH. Ibu almarhumah Anneke Beatrix Kandau. Suami almarhum Dr. Andes Heri Mandei MM. Jadi sudah almarhum semua ya. Riwayat pendidikan, Taman Kanak-kanak Katolik Hati Kudus, SD Negeri Impes Teluk Baru, SMP Negeri 2 Ujung Pandang, SMA Kristen Ujung Pandang, Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus. S2 STT Bethel Indonesia Jakarta. S2 Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Institut Kristen Borneo Balikpapan. Riwayat kerja, advokat, konsultan hukum sampai sekarang. Dosen STT Blessing Makassar, dosen UKIP Makassar sampai sekarang. Konsultan
Ketenagakerjaan PT Ratna Nirmala Sulsel. Konsultan Ketenagakerjaan Yosef Esa NS Manado. Konsultan Hukum PT Ratna Timur Tumarendan, Sulawesi Utara. Pengalaman organisasi, pernah menjadi Sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan DPD Sulawesi Selatan, Wakil Ketua PKD DPD Sulawesi Selatan, Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Palesan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia, Bendahara LBH Sri Kandi Makassar, dan ini seterusnya banyak ya. Lalu karya ilmiah, ini yang penting. Putusan sela 2 pelaksanaan kode etik advokat Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia. Kemudian studi evaluasi profesi advokat perspektif Kristen di Indonesia. Pengaruh pemahaman kata penguasaan dalam diri Galatia terhadap tindakan korupsi pegawai di pemerintahan Kota Makassar. Dan 5 yang paling penting, a philosophical study of the application of minimum criminal sanction against corruption crimes. Terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, promotor, Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur, SHMH, yang telah memperkenalkan Propendus kepada kita. Sebelum saya persilakan Saudara Propendus untuk memaparkan pokok-pokok ringkasan disertasinya, lebih awal saya ingin mengingatkan bahwa sidang promosi ujian ini dibatasi dengan waktu paling lama 120 menit, dan untuk Saudara Propendus, saya beri kesempatan paling lama 20 menit untuk memaparkan pokok-pokok ringkasan disertasinya, dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pertama-tama marilah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerahnya sehingga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan dapat melaksanakan ujian promosi Doktor Ilmu Hukum saya pada hari ini, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, bertempat di Baruga Profesor Dr. Baharudin Lopa SH pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP sebagai Ketua Sidang. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur SHMH. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. HM Said Karim SHMH MSI CLA. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Dr. Abdul Aziz SHMH. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH, Jaksa Agung Pembinaan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai penilai penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhadar SHMS sebagai penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SHMH DFM sebagai penilai penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. HM Arvin Hamid SHMH sebagai penilai penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Ibu Dr. Hairana SHMH sebagai penilai penguji. Izinkan pada kesempatan ini Promovendus untuk memaparkan promosi disertasi dengan judul Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Bab 1, latar belakang masalah. Pertama, dasolen. Dengan Undang-Undang Nomor 31/1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
seharusnya tindak pidana korupsi dapat diberantas atau frekuensinya dapat diminimalkan karena korupsi merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan masyarakat. Kedua, Dasein, tindak pidana korupsi meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Fokus isu tindak pidana korupsi pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas tindak pidana korupsi. 2. Penegakan hukum, law enforcement, tindak pidana korupsi lemah. Bagian A, hukum runcing ke bawah, tumpul ke atas. Hukum ibarat sarang laba-laba. Yang ketiga, stagnasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Gambaran tindak pidana korupsi pertama, extraordinary crime. Hidden crime digambarkan sebagai the iceberg model. Kedua, ketiga, white collar crime. Keempat, berkembang dalam 3 tahap, elitis, akademik, dan sistemik sebagai virus flu. Rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah proses hukum yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Kedua, bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi pidana minimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi? Ketiga, bagaimanakah nilai keadilan dalam disparitas putusan tindak pidana korupsi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020. Bagian C, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui proses hukum yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kedua, untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana minimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Ketiga, untuk mengetahui nilai keadilan dalam disparitas putusan tindak pidana korupsi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis, yakni sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan kriminologi, khususnya penerapan sanksi pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kedua, manfaat praktis, yakni penelitian dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya hakim yang menjatuhkan sanksi pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Landasan teori pertama, grand teori, terdiri dari teori retributif. Teori ini klasik dalam pembinaan yang menganut asas lex talionis. Prinsipnya adalah mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, nyawa dibalas dengan nyawa. B, teori teologis, yaitu sanksi pidana dilihat sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Pidana adalah alat penegakan baik yang bersifat khusus atau special prevention maupun yang bersifat umum atau general prevention. C. Teori retributif teologis. Teori ini merupakan titik temu penggabungan antara teori retributif dan teori teologis. Pada teori ini terdapat transformasi orientasi pembinaan dari yang bersifat menghukum ke gagasan pembinaan atau treatment. Teori retributif, teori differential association, tokohnya adalah A.L. Sutherland. Teori ini yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Teori ini menolak pandangan yang mengatakan bahwa tingkah laku jahat merupakan warisan orang tua. B. Teori keadilan, tokohnya A.L. John Rawls. Keadilan adalah fairness, justice of fairness. Prinsip keadilan John Rawls dibedakan sebagai principle of greatest equality liberty, equal liberty yaitu kebebasan yang sebesar-besarnya, dan the difference principle yaitu prinsip perbedaan. Penegakan hukum, teori penegakan hukum atau appellate theory. Penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Surjono, Sukanto. Pertama, faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan. B, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum. C, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. D, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. E, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus atau corruper. Dalam Inggris corruption, corrupt,
Prancis corruption, Belanda korupsi, Indonesia korupsi. Arti kata korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, penyuapan, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpangan dari kesucian kata-kata, ucapan, menghindar atau memfitnah. Dalam undang-undang tidak pidana korupsi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara. Dalam sejarah peraturan perundang-undangan saya tidak akan mengingat. Langsung ke hasil Ya. saja. Baik, Ya. baik. Terima kasih. Proses hukum yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pertama, penegakan hukum. Dalam ketiga kerangka konsep penegakan hukum dan tiga unsur kemungkinan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat, baru dilupa, diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakan penegakan hukum. 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Surjana Sukanto adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yang di lingkungan di mana hukum itu tersebut berlaku dan diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Adapun asumsi yang dipandang sebagai dasar yang umum bagi pelaksanaan setiap model proses hukum yang adil atau PEKER. Pertama, prinsip undang-undang tidak boleh berlaku surut. Kedua, ada batasan-batasan kekuasaan negara untuk menyelidiki dan mengungkap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana. Ada satu kompleks asumsi yang dikenal dengan istilah the adversary system yang terdiri atas hak atas proses yang adil, dan hak tersangka untuk diberitahu secara resmi tindak pidana yang disangkakan kepadanya serta adanya hak membela diri. Asas persamaan di muka hukum atau equality before the law. Asas equality before the law merupakan salah satu aspek penting dalam proses hukum yang adil. Berdasarkan asas equality before the law, maka setiap warga negara berhak termasuk tersangka terdakwa harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur yang tidak memihak. Asas Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemindanaan, pasal 2 dan pasal 3 yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, kemandirian hakim, profesionalitas, transparansi, proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kesimpulan. Pertama, proses penegakan hukum yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah jika proses itu dilakukan secara formal, terrefleksi melalui suatu proses hukum yang adil, dijalankan secara jujur, diterapkan asas equality before the law dan mengandung jaminan hak atas kemerdekaan seseorang yang mencerminkan adanya kebebasan peradilan, independen judisiari. Efektivitas penjatuhan pidana minimal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dalam menjalankan perintah perundang-undangan, maka hakim dapat saja menjatuhkan pidana minimal karena hal ini dengan jelas diatur dalam undang-undang dan hakim bertugas menjalankan undang-undang. Namun demikian, penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan korupsi jelas tidak menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan tidak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah korupsi, baik yang bersifat khusus special prevention maupun yang bersifat umum atau general prevention. Ketiga, nilai keadilan dalam disparitas putusan tindak pidana korupsi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 adalah untuk memudahkan hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi dan mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa.
parameter dalam Perma nomor 1 tahun 2020 yang dikonkretkan dengan rentang penjatuhan pidana dan denda mengandung nilai keadilan, sejauh itu tidak mengurangi kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan. Agar proses penegakan hukum yang adil terwujud dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hakim yang mengadili tindak pidana korupsi diharapkan memiliki kepribadian yang jujur, bermoralitas yang baik, dan berkomitmen tinggi untuk benar-benar menerapkan ketentuan pidana sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, maka sebaiknya hakim yang mengadili korupsi diberi motivasi agar penjatuhan pidana yang lebih berat dalam putusannya, karena korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, maka penegakannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa, termasuk menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi, extraordinary enforcement. Agar disparitas putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi diminimalkan, maka sebaiknya hakim yang mengadili tindak pidana korupsi menjadikan Perma nomor 1 tahun 2020 sebagai parameter tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Promovendus yang telah memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Kurang 3 menit dari 20 menit yang dialokasikan. Dan untuk selanjutnya saya akan mempersilakan promotor, kopromotor, dan para penyanggah untuk mengajukan sanggahan terhadap disertasi saudara. Namun lebih awal saya ingin mengingatkan pada promotor dan tim penilai bahwa sekali lagi ujian ini dibatasi dan saya berharap semua tim penilai memanfaatkan waktu tidak lebih dari 5 menit kecuali penilai eksternal yang oleh peraturan rektor itu tidak dibatasi waktunya, namun mohon Pak Jam bisa menyesuaikan. Dan karena kesibukan beliau ya, sehingga saya memprioritaskan untuk mendahulukan pada penilai eksternal yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SH.MH. Silakan. Ya, Prof. Terima kasih. Yang saya hormati Profesor Hamzah Halim selaku Ketua Tim Penguji, yang saya hormati dan amat terpelajar Profesor selaku Samsudin selaku Ketua Promotor, dan serta tim serta yang mulia dan amat terpelajar Bapak Ibu para profesor yang selaku tim penguji. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya diberikan waktu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bahwa rumusan masalah yang Promovendus angkat, salah satunya adalah bagaimana proses hukum yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian saya cuma ingin dapat penjelasan aja proses seperti apa yang seharusnya diterapkan untuk menciptakan hukum yang adil dan memberikan rasa keadilan bagi baik dari terdakwa maupun masyarakat, khususnya bagi terdakwa sendiri yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kira-kira seperti apa penjelasan dari Promovendus terkait kajian filosofisnya? Terima kasih. Terima kasih yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Baik, seperti di dalam latar belakang masalah yang sudah tadi saya paparkan, bahwa untuk mendapatkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga dalam efektivitas hukum adalah bagaimana kemampuan hukum itu diciptakan untuk melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Sehingga nilai keadilan itu adalah dalam menjunjung tinggi norma yang berdasarkan kepada ketidakberpihakan serta memberikan keseimbangan serta pemerataan terhadap tindak pidana yang dilakukan, sehingga adil berarti adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik, selanjutnya
Kalau ini kalian lihat dari data perkara korupsi yang diputus inkrah di tahun 2018 sampai dengan 2021 di wilayah khusus Sulawesi Selatan, itu terdapat 119 perkara yang diputus dengan pidana minimal. Pertanyaannya, apakah efektif penjatuhan sanksi pidana minimal ini dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi? Karena seperti yang disampaikan Prof. Fedus tadi bahwa ini bagian dari yang disampaikan untuk bisa menciptakan keadilan khususnya bagi terdakwa. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH sebagai penilai eksternal Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di dalam memberikan sanksi atau keputusan sesuai dengan perkara yang ada, maka ketentuan peraturan yang ada, walaupun dalam putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara yang lain, namun dalam penjatuhan pidana hendaklah dihindari putusan minimal karena tidak memberikan efek jera maupun tidak memberikan rasa keadilan. Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak multidimensional terhadap kehidupan bernegara, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Terima kasih. Selanjutnya bahwa kita tahu ada asas praduga tidak bersalah. Ini tentunya bermakna bahwa seseorang yang itu belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada kekuatan hukum yang tetap terkait putusan perkaranya. Kemudian kaitkan dengan tindakan-tindakan upaya paksa, apakah itu perampasan kemerdekaan, kemudian penangkapan, dan upaya-upaya paksa yang lain-lainnya begitu. Kira-kira menurut saudara apakah ini termasuk bagian dari penerapan proses hukum yang adil kepada tersangka atau terdakwa? Ini dikaitkan dengan equality before the law. Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH, bahwa persamaan di dalam hukum atau equality before the law memang itulah yang harus diterapkan dalam efektivitas penjatuhan pidana, sehingga dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dalam menjalankan perintah undang-undang, maka hendaknya menciptakan yang namanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak dapat menjadi alat yang efektif ketika pencegahan korupsi itu tidak dilakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian menurut Prof. Fedus nih, kita lihat bahwa masih banyaknya putusan-putusan yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak merasa keadilan di masyarakat. Terkait dengan penerapan delik tindak pidana korupsi, ya misalnya saja ada satu tindak pidana korupsi dengan kerugian 1 miliar, dengan modus operandi kurang lebih sama. Kemudian faktanya ini hakim memutuskan berbeda gitu. Nah, terkait hal ini apa yang kira-kira menyebabkan sehingga terjadi disparitas putusan pengadilan putusan pidana tersebut, dan kira-kira menurut Prof. Fedus ini langkah-langkah atau strategi apa yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum agar tidak lagi terjadi putusan yang timbul adanya disparitas sehingga ada kesan tidak adanya keadilan oleh masyarakat terkait suatu putusan yang relatif sama begitu. Silakan. Iya, baik. Terima kasih yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bahwa hakim dalam memberikan hukuman dalam pemidanaan harus memberikan rasa keadilan yang diciptakan untuk memberikan sanksi
sehingga di dalam kemandirian hakim sebagai judiciary independence tetap memberikan rasa penghormatan terhadap hukum dan tidak ada dalam pengecualian, sehingga di dalam model pedoman pemidanaan harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan. Sedikit lagi, kira-kira dengan adanya pedoman itu mengurangi kebebasan hakim dalam memberikan keputusan apa tidak? Tidak mengurangi dari judiciary independence bagi asas kemandirian seorang hakim, sehingga hakim bisa saja keluar atau tidak melakukan dengan asas atau pedoman yang ada di dalam mengambil keputusan karena melihat daripada fakta persidangan yang ada, sehingga asas kemandirian hakim sebagai judiciary independence ini dilakukan untuk bagaimana perkara yang harus diputus itu sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dalam persidangan. Artinya kalau hakim memutus di luar pedoman itu tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, terima kasih pada yang amat terpelajar, penilai eksternal, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SHMH, yang telah memanfaatkan waktu, dan saya kira beberapa sanggahan dan pertanyaan yang diajukan beliau ini sebenarnya membongkar hakikat dari disertasi ini yang judulnya itu kajian filosofis penerapan sanksi pidana minimal ya. Nah, tadi yang ditawarkan oleh Promovendus adalah dengan pedoman penjatuhan sanksi ya, yang kemudian oleh penguji dicoba digali apakah dengan adanya pedoman itu tidak membatasi kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi itu ya. Nah, ini nanti penting Anda renungkan dengan baik ya, karena kalau dia pedoman maka itu sifatnya mengikat. Gitu kan? Pasti mengikat, tidak boleh keluar dari situ. Nah, kalau tidak boleh keluar dari situ berarti tidak ada gunanya pedoman itu. Antara ada dan tiada gitu ya. Nah, nanti dipikirkan lagi lebih baik. Sekali lagi terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SHMH, yang senantiasa berkenan membantu kami dalam proses pendoktoran. Kehadiran beliau sangat-sangat penting karena tanpa validasi eksternal, sebuah sidang ujian promosi doktor tidak dapat diselenggarakan. Gitu. Baik. Kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, ko-promotor Bapak Profesor Dr. H.M. Said Karim, SHMH, MSc, CLA. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya skorsing sebentar, Pak. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MPA, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Para hadirin yang saya hormati, ruangan ini jarang sekali dilakukan ujian promosi doktor. Baru untuk kali ini, ya kedua kalinya waktu itu Pak Bupati Goa pernah juga menggunakan, karena ruangan ini kalau full itu memuat 400 lebih ya.
Dan saya lihat hampir saja penuh ya. Kalau ada kurang-kurang sedikit lah. Ya. Jadi menurut taksasi saya, kita berada pada jumlah antara 350 hingga dengan 380. Kalau tidak percaya perkiraan saya, silakan Bapak Ibu hitung sendiri. Baik, Ibu Metsi ini terus terang anak bimbingan saya yang membuat saya sering penasaran. Kenapa saya penasaran? Karena saya kan pembimbingnya. Jadi proses kemajuan akademiknya di Fakultas Hukum Unhas itu tentu saya ikuti. Tapi dalam beberapa event pertemuan, utamanya pada pertemuan Peradi, ya, kalau saya diundang bersama dengan Ibu Dr. Titi misalnya kita berkumpul, saya melihat dia sudah mencantumkan namanya Dr. Metsi. Jadi saya penasaran. Saya bilang ini kan belum ujian, tapi sudah ditulis Dr. Metsi. Barulah tadi pagi, tadi siang kira-kira jam 11 saya lakukan klarifikasi. Ternyata tidak salah. Beliau itu memang sudah doktor dalam bidang ilmu lain. Jadi kalau hari ini Tuhan yang Maha Kuasa menghendaki Ibu Metsi berhasil lagi dalam ujian ini, maka Ibu telah 2 kali meraih gelar doktor. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa hadirin ibu bapak yang hadir di ruangan ini pada umumnya saya kenal. Pada umumnya saya kenal, ya. Ada dari kalangan profesi agamawan, ada dari profesi konsultan, dan ada juga dari unsur birokrat. Tapi saya lihat yang paling banyak dari unsur advokat. Ya. Ini tentu dapat dimaklumi karena Ibu Metsi pekerjaannya salah satunya itu adalah advokat, ya, dan penasehat hukum. Baik, Ibu Metsi menulis skripsi, inilah kalau baru-baru menguji S1 terus menguji S3, mohon dapat dipahami. Ya. Manusia itu pada tempatnya untuk keliru dan hilaf. Jadi kalau ada manusia tidak mau dikoreksi, berbahaya. Ya. Baik, Ibu Metsi menulis disertasi dengan judul Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Ya, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ibu menulis dengan 236 halaman. Tentu itu membutuhkan kesungguhan untuk meneliti dan menulisnya dalam sebuah disertasi. Dan Ibu telah menunjukkan kesungguhan dan kemampuan Ibu untuk itu. Baik. Ibu di dalam disertasi Ibu ini mempersoalkan tentang pidana minimal yang dijatuhkan hakim. Kalau kita baca ketentuan tindak pidana korupsi itu, baik misalnya kita lihat pada pasal 2, yakni setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu ancaman pidananya paling singkat pidana penjara itu seumur hidup dan paling singkat 4 tahun. Kalau pada pasal 3 itu adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan menyebabkan kerugian negara, itu ancaman pidananya seumur hidup dan minimal 1 tahun. Ini sudah diatur di dalam undang-undang, Bu Metsi. Ada pidana maksimum dan ada pidana minimal. Saya ingin bertanya kepada Ibu Metsi berkaitan dengan penerapan atau penjatuhan sanksi ini kepada pelaku tindak pidana korupsi.
dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, bagaimana menurut harapan dan pandangan Ibu Metsi di dalam penjatuhan putusan oleh hakim? Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. H.M. Said Karim SHMH MSI CLA sebagai promotor, kopromotor. Jadi menurut pendapat dari Promovendus dan harapan saya kepada hakim yang menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, hendaklah menjatuhkan hukuman maksimal agar dalam putusan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para calon-calon pelaku daripada tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya hukuman maksimal atau hukuman yang berat dapat menjadi faktor dalam proses pencegahan dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, namun bila hukumannya diringankan atau diminimalkan, maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan tidak dapat mencegah perbuatan tindak pidana korupsi yang akan datang. Iya, baik sekali jawaban Ibu ya. Sepertinya jawaban Ibu ini sudah keluar dari bibir seorang doktor hukum. Ya. Saya kira harapan yang Ibu idam-idamkan itu sebagai suatu upaya maksimal dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang wajar dalam dunia ilmu pengetahuan hukum. Saya dapat menerima jawaban Ibu, dan bagi saya karena sudah dijawab dengan baik, maka pertanyaan berikutnya tidaklah perlu lagi saya pertanyakan. Terima kasih yang amat terpelajar yang saya hormati. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar, ko-promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Said Karim SHMH MSI CLA. Ini ko-promotor yang berhasil karena berhasil mendoktorkan orang yang sudah doktor gitu. Baik, kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang amat terpelajar Bapak Dr. Abdul Aziz SHMH. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang sore. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim sebagai pimpinan atau dalam hal ini Ketua Promosi, juga kepada Profesor Dr. Samsudin SM Nur sebagai promotor, dan kepada Profesor Dr. Muhammad Said Karim sebagai ko-promotor, dan para penguji kepada Bapak Profesor Dr. Muhadar, Profesor Dr. Selami Sampurno, Profesor Dr. Haji Muhammad Arfin Hamid, dan Ibu Dr. Erana. Dan para hadirin ya yang saya muliakan. Cuma persoalan yang saya ingin nanyakan ini, ada hal yang sangat menarik buat saya. Ini dari apa yang saudara kemukakan di sini, sebenarnya kajian filosofis terhadap penerapan sanksi pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun, saya ingin tanggapan atau pernyataan atau penjelasan dari saudari Promovendus itu menyangkut tentang adanya pernyataan dari Jaksa Agung bahwa tidak lebih dari 50 juta itu justru tidak usah dilanjut perkaranya. Itu yang saya ingin suatu hal yang menjelaskan dari saudara Promovendus. Kira-kira bagaimana tanggapan Promovendus? Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak
Dr. Abdul Aziz, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bahwa dalam proses hukum yang adil, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah jika proses itu dilakukan secara formal, terefleksi melalui suatu proses hukum yang adil, dijalankan secara jujur, diterapkan asas equality before the law, dan mengandung jaminan hak atas kemerdekaan seseorang yang mencerminkan adanya kebebasan peradilan atau independent judiciary. Namun, dalam hal untuk pemidanaan, maka pemidanaan ini tidak hanya harus melihat dari kerugian yang dilakukan, yang merugikan keuangan negara, namun seperti yang telah tadi saya paparkan, bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, di mana tindak pidana kejahatan luar biasa ini yang berdampak multidimensional terhadap kehidupan bernegara, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kita tidak hanya melihat dari aspek kerugian negara yang ditimbulkan, namun kita melihat dari perbuatan yang dilakukan. Seperti itu. Jadi penjelasan itu belum jelas sekali apa yang saudara kemukakan itu. Menurut pendapat saudara gimana menurut itu? Itu aja yang terakhir. Ya, tetap harus diproses secara hukum. Menurut pendapat Promovendus. Terima kasih. Yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Dr. Abdul Aziz, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, ko-promotor Bapak Dr. Abdul Aziz, SHMH. Saya kira tugas promotor dan ko-promotor memang mencoba menggali, mencoba memancing Promovendus untuk menyampaikan ya kelebihan-kelebihan dari disertasi saudara, namanya dipromosikan, dan tugasnya tim promotor ini untuk mempromosikan itu. Ya, sehingga mungkin pertanyaan tadi masih ringan-ringan, nanti akan masuk yang agak-agak berat ini. Kalau mau minum silakan minum, Bu. Izin saya minum dulu. Ya, silakan. Karena saya lihat Prof. Muhadar ada 10 daftar pertanyaan di tangannya ini. Lagi situ. Ya, baik. Untuk kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar SH MSc selaku tim penilai. Silakan Prof. Terima kasih Ketua Sidang Promosi, tim promotor, ko-promotor, dan tim penguji serta penguji eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya insya Allah pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek-pendek. Baik, dari judul ya. Judulnya ini kajian filosofis penerapan sanksi pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertanyaan saya seperti apa esensinya? Penerapan pidana minimal ini, esensinya itu seperti apa? Apakah dia melakukan pemberantasan terhadap korupsi atau justru memperbanyak tindak pidana korupsi? You tinggal memilih aja. Memperbanyak tindak pidana korupsi atau memberantas korupsi. Sikat. Ya, tidak. Atau yang mana? Jawab. Ya, jawab. Silakan jawab. Terima kasih yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhadar, Sarjana Hukum, MS. Jawaban saya adalah memberantas tindak pidana korupsi.
Apa tidak sebaliknya justru memperbanyak tindak pidana korupsi? Ibu tadi sudah menyatakan di latar belakang masalah gitu. Baik, bahwa penjatuhan pidana minimal dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi tidak menimbulkan efek jera, tidak dapat menjadi alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi. Cukup efek jerah tadi, udah cukup tadi efek jerahnya. Ya. Baik, saya mau lanjut. Tadi kan di latar belakang masalah, Ibu menyampaikan bahwa intensitas atau tingkat atau statistik kriminal korupsi itu sangat tinggi. Tadi Ibu menjawab bahwa karena pidana minimal tadi. Saya setuju itu. Artinya bahwa para koruptor kita itu betul-betul luar biasa. Sama dengan judul extraordinary crime tadi. Mereka juga semakin luar biasa begitu. Bagaimana pendapat Ibu? Ini pendapat saya. Bagaimana kalau para koruptor ini jangan dipenjarakan? Nggak efektif lagi tuh. Di sana mereka bisa bermain-main kok. Bagaimana kalau mereka itu kita carikan tempat lain, yaitu rumah sakit jiwa. Kita tempatkan ke rumah sakit jiwa mereka itu. Menurut saya secara psikologi sosial, mereka itu orang tidak waras. Gila mereka itu. Ya, dari sisi uang, mereka punya kekuasaan, punya uang, punya kekuasaan. Berarti kan orang tidak sehat itu. Tidak cocok di penjara. Yang cocok adalah di rumah sakit jiwa. Apa pendapat Ibu? Setuju enggak? Setuju atau tidak? Realistis, realistis. Pasti setuju ya? Setuju ya? Setuju ya? Baik. Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhadar Resa MSc. Saya bilang memang di awal tadi ini agak berat, memang berat. Karena bertanya soal esensi, hakikat, dan ini memang yang sebenarnya disertasi itu memang bicaranya pada level itu. Makanya doktor di luar itu disebut dengan PhD, filosofi doktor. Orang yang bicara tentang hakikatnya sesuatu gitu. Filosofinya gitu. Itu yang dikejar oleh beliau tadi. Ya. Nah, gitu. Baik. Kesempatan selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar tim penilai Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno, SH MH DPM. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau juga selaku Dekan Fakultas Hukum. Yang saya hormati tim promotor, saya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Tim promotor dan kopromotor dan para penguji serta penguji eksternal tadi sudah meninggalkan ruangan sidang Bapak Bambang Sugeng Rukmono selaku jam Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para audiens hadirin yang hadir pada hari ini untuk menghadiri sidang promosi saudari Metsi. Yep. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mendapatkan klarifikasi dari saudara Profendus. Sebelumnya saya tadi berbicara dengan Bapak pimpinan sidang, Pak Prof. Hamzah, bahwa sebentar lagi Ibu kalau toh lulus menjadi dokter, berarti gelarnya dokternya 2 ya. Ya, ini yang sulit karena ditulisnya nanti bagaimana ya. Dokter, tapi kalau pakai ejaan bahasa Inggris yang jamak ditambah S ya doktor S, dokterandes jadinya nanti. Ini perlu dipikirkan cara menulis gelarnya nanti. Baik, judul yang saudara Profendus, kajian filosofi penerapan sanksi pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ini memang menjadi perbincangan dengan terjadinya disparitas hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Namun dengan adanya perma
2020 itu memberikan petunjuk ya, bukan memberikan dasar hukum untuk menghukum, tapi memberikan petunjuk dengan mempertimbangkan kerugian, peran serta keuntungan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga kalau tadi saya mendengar bahwa pidana minimal menurut saudara itu tidak memberikan efek jerah. Padahal tujuan dari Perma ini adalah memberikan suatu keadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang mana kerugiannya itu berbeda. Sehingga kalau kerugiannya 1 miliar negara dibandingkan dengan 10 juta, ancaman pidananya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu 4 tahun. Minimal 4 tahun. Sehingga disinilah fungsi pidana minimal. Kalau saudara tadi Promovendus menyatakan bahwa tidak ada efek jerah, memang bukan untuk efek jerah, untuk keadilan. Kalau saya, ya, efek jerahnya tentu ada karena tetap dia dihukum. Cuman dia ada spesifikasi perbedaan disparitas antara kerugian negara yang 1 miliar dengan kerugian negara yang 10 juta misalnya dana bos. Dana bos kan masa mau disamakan hukumannya dengan yang koruptor, misalnya kayak mantan menteri penerangan itu ya, nggak bisa sama dong. Yang 1 triliunan, yang satu hanya 10 juta. Disinilah fungsi pidana minimal. Hakikatnya itu. Bukan kita bicara efek jerah atau tidak jerah. Kenapa? Karena itu ada hukumannya. Yang tujuan diciptakannya, diterbitkannya Perma ini adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dengan tentu mempertimbangkan tadi, ya, mempertimbangkan kerugian keuangan negara, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga muncullah itu. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara Promovendus, konfirmasi aja, bebas, ya, karena pendapat saudara tidak ada yang salah. Setuju nggak pidana minimal? Terima kasih yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SH MH DFM. Pendapat Promovendus tidak sependapat dengan adanya putusan minimal. Alasannya? Alasannya bahwa penjatuhan pidana minimal dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi tidak dapat menjadi alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi dan tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di negara kita. Oke. Baca Perma, konsideran Perma. Mungkin kita beda pendapat, bukan ini pendapat yang berbeda antara Ibu karena tidak setuju pidana minimal. Padahal salah satu tujuan pidana minimal itu adalah keadilan. Ya. Yang tadi makanya saya ilustrasikan tadi kerugian, keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana korupsi. Sehingga saya tidak bisa menyatakan bahwa perbedaan pendapat itu tidak bisa, tapi memang bisa dengan alasan tadi bahwa Promovendus tidak setuju dengan pidana minimal. Seluruh perangkat hukum kita bicara tentang pidana minimal sehingga Perma nomor 1 2020
itu dikeluarkan berujung untuk mendapatkan penegakan hukum yang berkeadilan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno, SHMH DPM. Ya, saya kira di sini ya kita bisa memetik hikmah bahwa memang perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kenapa? Kalau semua orang di dunia ini sependapat, maka ilmu akan berhenti berkembang. Perbedaan pendapat itulah yang kemudian melahirkan perkembangan ilmu gitu. Tetapi bukan sekedar berbeda. Harus ada justifikasi ilmiahnya. Setuju tidak setuju, argumentasinya apa? Gitu. Karena kita dokter hukum, pijakannya harus pada pijakan norma gitu, hukum gitu. Bukan pada soal rasa gitu. Karena ya kadang perasaan saya ini tidak adil, tapi hukum mengatakan ini sudah adil, ya itulah keadilan yang harus diterima. Gitu. Baik, kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Arfin Hamid, SHMH. Silakan Profesor. Saya lagi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat sore. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Unhas, tim promotor yang sangat gagah semua pada hari ini, laki-laki semua, para penguji yang saya banggakan. Promopendus ini saya tadi amati namanya yang mana ini? Messi. Iya, karena takutnya saya salah. Nantinya saya mau sebelum dipanggil sudah menjawab gitu. Baik ya, Messi ya. Messi. Ya. Messi, Prof. Oh, Messi. Ya, Messi. Baik. Saya menaruh apresiasi yang sangat tinggi terhadap karya disertasi Promopendus. Luar biasa. Saya juga merasakan bahwa pada hari ini mungkin Dr. Messi akan mengakhiri juga segala penderitaan selama ini. Ya, saya kira ini yang harus kita rasakan bersama ini. Bukan hanya untuk menambah doktor, tetapi ya alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan untuk mengakhiri semua itu dengan menapaki hidup baru yang lebih baik lagi. Ini kayak pengantin baru saja. Ya. Baik, Ibu Messi ya, tidak usah tegang. Saya membaca ini Anda sangat tidak setuju dengan putusan sanksi pidana minimal. Sangat tidak setuju. Saya kira memang ini Ibu masih sangat rasional. Ya. Karena kalau ada yang setuju ini, ya mungkin orang yang kurang waras gitu. Karena itu, Ibu Messi mungkin bisa ditingkatkan ya, gebrakannya, terobosannya. Bisakah ditambah nanti dalam saran agar Anda ajukan uji material Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu untuk menghilangkan ini hukuman pidana minimal. Karena itu bertentangan dengan filosofi Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, pemberantasan korupsi,
ya tujuan peminadaan dan lain-lain. Apalagi ini tindak pidana korupsi. Dengan mengajukan misalnya asas praduga bersalah gitu. Jadi semua orang yang kena isu, kena apa gitu, sudah bersalah dia. Nah, nanti dia buktikan di pengadilan bahwa dia tidak bersalah untuk melengkapi pembuktian terbalik yang ada pada undang-undang yang lain gitu. Saya setuju itu, sangat tidak setuju pidana minimal. Bagaimana Ibu Dr. Metsi? Silahkan. Baik, terima kasih yang saya hormati dan amat terpelajar. Bapak Profesor Dr. H.M. Arfin Hamid, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bahwa pertama-tama terima kasih karena Promovendus dan penguji dan penilai sama-sama sepakat bahwa penjatuhan pidana minimal adalah tidak dan bukan merupakan alat yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan tidak sejalan dengan nilai-nilai maupun bertentangan dengan falsafah ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan garis-garis besar haluan negara dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diharapkan bahwa dalam penjatuhan pidana minimal itu dihindari. Apa Anda berani mengajukan itu sebagai saran untuk di uji material itu? Promovendus pikirkan yang amat terpelajar. Wah, lama itu kalau mau dipikirkan. Iya. Nah. Baik, yang kedua, yang terakhir, kita ini sebenarnya kurang apa ya? Dalam kehidupan kita beragama semua, Islam, Kristen, rumah ibadah, rame. Waduh, simbol-simbol agama luar biasa. Moral, kita di Bugis tabe-tabe. Iya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, saling menghargai, jangan mengambil hak yang bukan haknya. Apalagi Pancasila, undang-undang, hukum, keadilan. Kayaknya tidak ada lagi kurangnya ini. Tapi kenapa gerangan korupsi ini tidak berkurang ini, Ibu Mesti? Barangkali perlu Ibu beri tausiah kepada kita semua ini supaya janganlah ditambah lagi perbuatan atau pelaku korupsi itu di tempat kita atau di Indonesia ini. Silakan. Terima kasih yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. H.M. Arfin Hamid SHMH. Kemungkinan besar yang terjadi bahwa semuanya itu sudah perfect, sudah sempurna. Namun kembali kepada hati nurani bahwa diperlukan adanya penguasaan diri. Yang mana mungkin daripada lifestyle atau gaya hidup untuk tidak hedonisme dan mencukupkan dengan apa yang ada, mensyukuri rahmat yang Tuhan sudah berikan, sehingga salah satu faktor dalam penanggulangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ini adalah penguasaan diri. Oke, saya mengangguk. Ya. Saya kira terima kasih, selamat menjadi dokter yang baik untuk Terima bangsa dan kasih yang negara. amat terpelajar. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. H.M. Hamid SHMH. Hadirin yang saya muliakan, biasanya dalam sidang promosi doktor itu tidak boleh tepuk tangan, Pak. Ya, karena nanti sama dengan pertandingan sepak bola. Nanti takutnya
gelar doktor itu sama yang beliau bilang tadi, ditambah dengan S gitu. Baik. Tersisa satu penguji sebelum sampai ke promotor. Biasanya orang terakhir itu kehabisan atau sekali banyak sisanya. Jadi banyak tidaknya pertanyaan beliau nanti ini sangat tergantung pada doanya Promopendus gitu. Untuk itu saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Dr. Herana SH.MH. Silakan Bu. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang ujian promosi Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH, MH, MAP, tim promotor Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur SH, MH, Bapak Profesor Dr. HM Said Karim SH, MH, MSD CLA, Bapak Dr. Abdul Aziz SH, MH, dan penguji eksternal tadi Bapak Dr. Bambang Sugeng-Mono SH.MH, Bapak Profesor Dr. Muhadar SH.MS, Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SH.MH DFM, dan Bapak Profesor HM Arvin Hamid SH.MH. Ya, jadi betul tadi Prof bahwa saya sebagai penguji terakhir satu demi satu pertanyaan saya bergugur. Ada beberapa pertanyaan saya. Ya, sisa dua pertanyaan saya yang belum ini tadi dikemukakan oleh penguji sebelumnya. Baik, singkat saja pertanyaan saya yang pertama. Ya, di dalam penyelesaian perkara pidana, jadi dimulai dari pemeriksaan perkara pidana anak, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dikenal penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Ya, pertanyaan saya, ya kemudian kan sudah ditindaklanjuti pada perkara orang dewasa, ada peraturan Kapolri ya tentang restoratif justice, kemudian ada peraturan Jaksa Agung tentu dengan syarat-syarat tertentu. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan penyelesaian tindak pidana korupsi, bisakah dilakukan restoratif justice? Baik, terima kasih yang saya hormati yang amat terpelajar Ibu Dr. Hairana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Menurut Promovendus bahwa dalam tindak pidana korupsi diharapkan tidak ada restoratif justice atau RJ. Karena seperti saya sudah kemukakan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi ini adalah extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa sehingga dibutuhkan yang namanya pidana bagi para pelaku tindak pidana atau extraordinary enforcement. Sehingga bagi Promovendus, restoratif justice itu tidak boleh diberlakukan dalam tindak pidana korupsi. Ya, jadi menurut Promovendus bahwa RJ tidak boleh dilakukan pada tindak pidana korupsi. Iya. Ya, yang amat terpelajar. Baik, untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan perumusan tindak pidana korupsi. Jadi ada 4 pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kemudian ditarik masuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUH Pidana yang baru, di mana salah satu pasalnya itu di pasal 2 di dalam KUH Pidana itu pasal 603. Ya, di situ yang dari 4 tahun minimal, kemudian di KUHP itu dikurangi turun menjadi minimal 2 tahun. Kemudian di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2, di pasal 2-nya itu bisa dikenakan pidana mati ketika pelaku tindak pidana korupsi melakukan dalam keadaan tertentu. Ya, jadi dalam keadaan tertentu itu ada di penjelasannya pasal 2 ayat 2. Kemudian di KUH pidana itu tidak ada, dihilangkan. Bagaimana pendapat Promovendus tentang pengaturan ditariknya pasal 2 ke dalam KUH pidana pasal 603?
Baik, terima kasih yang saya hormati yang amat terpelajar Ibu Dr. Hairana SH, MH, bahwa dalam kemandirian yang dimiliki oleh seorang hakim di dalam memberikan putusan dari hasil persidangan yang ada, maka sepanjang proses pemidanaan dalam pedoman hakim itu harus mampu memberikan suatu alasan, mengelaborasi alasan-alasan tertentu sehingga dalam rangkaian secara rasional itu benar-benar dapat menggambarkan bahwa sikap hakim itu memberikan pertimbangan hukum yang matang dan tidak menyalahi kewenangan yang dimiliki, sehingga dalam pemindanaan yang dikurangkan kepada tindak pidana pelaku dari tindak pidana korupsi itu, maka hakim itu harus mempertimbangkan dengan alasan-alasan yang rasional. Jadi tidak melihat daripada memberlakukan kepada pelaku para tindak pidana korupsi yang melihat daripada latar belakang. Ya, jadi tadi kan Promovendus tidak sependapat dengan penjatuhan pidana minimal ya. Ya, di pasal 2 itu minimal 4 tahun. Sekarang di KUH pidana jika nanti berlaku secara efektif, maka pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah KUH pidana pasal 603 itu bila dikaitkan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi itu kan turun justru minimal 2 tahun. Ya. Kemudian tidak ada lagi ancaman pidana mati. Ya. Ya, walaupun ada ancaman pidana mati di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun kan kita memang dalam pelaksanaannya tidak ada yang dijatuhi pidana mati, walaupun beberapa pelaku tindak pidana korupsi memenuhi syarat sebenarnya untuk dijatuhi pidana mati, tapi ya itu kan dari hakim ya, jadi independensi hakim. Ya. Saya kira itu dari saya, Prof. Saya akan memberikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Dr. Hairana SH-MH. Ya, saya kira tidak pernah ada karya yang sempurna ya, tapi ketidaksempurnaan itu kita berusaha minimalisir ya. Termasuk dengan sarannya beliau tadi untuk mempertimbangkan seperti apa KUHP yang baru nantinya itu. Karena ya kalau tidak seketika disertasi saudara berhenti ketika bertentangan dengan itu. Tidak akan diikuti pasti. Gitu. Nah, kita berharap ini kan tadi sudah ada dipaparkan di awal. Tujuan teoritis, manfaat praktis. Nah, disertasi yang baik adalah melahirkan konsep, kemudian konsep itu diterima oleh masyarakat, diakui kebenarannya, diberlakukan, berubahlah dia jadi teori. Nah, gitu. Jadi yang saudara ditunggu dari disertasinya ini adalah konsep saudara tentang judul disertasi yang saudara angkat terkait filosofi penerapan sanksi pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Baik, dari semua tim penilai, promotor dan co-promotor, ya tiba waktunya kepada promotor untuk memberi respon terhadap proses dialektika antara saudara Promovendus dengan seluruh tim penilai yang ada. Dan untuk itu saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur SH-MH. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua ya. Saya sebetulnya ini tidak enak karena semua penguji dan terutama co-promotor di samping saya seolah-olah sudah memberi gelar doktor kepada Promovendus ya. Apalagi saya ini keluarga dengan beliau. Kalau saya memperberat Promovendus, saya khawatir saya mendapat makian di kalangan keluarga. Ya.
Jadi, oke lah. Jadi yang kedua, Promovendus ini sudah mendapat sebetulnya gelar doktor teologi di satu institusi pendidikan tinggi di Balikpapan, kalau tidak salah ya. Oke. Sebetulnya apa yang saya mau tanyakan itu mengenai extraordinary crime yang sudah dikemukakan di dalam UNCAC ya, United Nations Convention Anti-Corruption. Sebetulnya itu yang di ini. Tapi sudah banyak dikemukakan oleh para penanya dan promovendus bahwa apalagi sudah disetujui oleh promovendus bahwa pidana minimal ini sebetulnya tidak setuju karena di dalam UNCAC itu sudah tidak diakomodir ya, paling tidak apalagi pertanyaan terakhir tadi bahwa tidak ada ini ya, tidak ada restoratif justice, tidak boleh ya, karena memang di UNCAC sebetulnya sudah tidak ini. Lalu ya apalagi yang saya mau tanyakan? Saya kira sudah tidak ada, Pak Dekan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur SHMH. Ya. Dengan demikian maka selesailah semua rangkaian dari sanggahan yang dimulai dari penguji eksternal, co-promotor, promotor dan sampai pada seluruh tim penilai sudah selesai. Dan saya kira semua ikhtiar sudah dioptimalkan oleh saudara Promovendus. Sekarang tinggal melambungkan doa dan untuk memberi kesempatan kepada saudara Promovendus untuk berdoa dan juga untuk memberi kesempatan kepada tim penilai untuk menetapkan hasil sidang ujian pada promosi doktor pada hari ini. Maka sidang ujian saya skorsing selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Akan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang.
Yudisium. Sidang terbuka. Ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin. Beserta promotor, kopromotor, dan penguji. Dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Metsi. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Metsi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian mulai hari ini, Kamis, tanggal 7 Desember 2023, pukul 15.01 waktu Indonesia Tengah, saudari Metsi berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 7 Desember 2023, atas nama Rektor, Ketua Sidang Hamzah Halim, Promotor, Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur, SH, MH. Sekedar informasi, Saudara Dr. Metsi Kendau, SH, MH, selesai dengan IPK 3,93, nilai disertasi 91,88, yang membuat tidak cum laude ada 2. Yang pertama, jurnal Scopus yang tidak cukup 2. Yang kedua, masa studi yang agak panjang sedikit, 4 tahun 3 bulan. Andai 3 tahun dan ada jurnal Scopus 2, maka beliau lulus dengan cum laude. Tapi tidak mengurangi pencapaian beliau dengan lulus sangat memuaskan. Dan untuk itu, saya atas nama pimpinan Universitas mewakili Rektor dan pimpinan fakultas dan seluruh tim promotor dan penguji menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Metsi Kendau, SH, MH, serta keluarga. Begitu juga kepada instansi di mana beliau mengabdi. Saya yakin dengan gelar akademik yang baru tentu akan menambah nilai, makna, dan manfaat dari keberadaan beliau pada instansi di mana beliau mengabdi. Gelar doktor adalah gelar akademik tertinggi karena profesor itu adalah jabatan. Ya, dia adalah jabatan, yang di sekolah itu adalah doktor. Jadi kalau jabatan tentu ada masa berakhirnya. Cuma Indonesia ini aneh-aneh, ditulis sampai di batu nisan gitu, profesor gitu. Mengajar dia di alam kubur sana. Ya kan? Gitu. Padahal itu jabatan akademik. Baik. Waktu 4 tahun 3 bulan, ya bagi kita bilang sebentar gitu. Tapi yang menjalani tentu tidak sebentar. Banyak kesan, suka dan duka yang dilalui. Namanya perjuangan pasti seperti itu. Sekolah itu tidak semudah yang kita harapkan, tapi tidak sesulit yang kita takutkan. Sekolah seperti berjalan, tidak ada jalan yang tidak ada ujungnya. Kalau mau berjalan, pasti sampai di ujung. Kalau lambat jalannya, lambat selesainya. Kalau cepat jalannya, cepat selesai. Kan gitu. Jadi yang belum dokter silakan masuk ke Fakultas Hukum UNAS kalau bisa lulus. 4 tahun 3 bulan Ibu Dr. Metsi menempuh proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Sekali lagi saya katakan banyak kesan pasti, sedih dan gembira, suka dan duka. Ya sunnatullah, begitulah Tuhan menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Dan waktu 4 tahun 3 bulan itu banyak hal yang bisa diceritakan, tapi untuk kali ini saya memberi kesempatan kepada Dr. Metsi Kendau, SHMH untuk menyampaikan pesan dan kesannya tidak melebihi dari 5 menit. Silakan. Terima kasih yang saya hormati pimpinan sidang sebagai Ketua Dewan
Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, Sarjana Hukum, Magister Hukum MAP, untuk kesempatan, ungkapan, dan terima kasih saya. Yang pasti ungkapan dan syukur terima kasih yang pertama-tama saya naikkan kepada Tuhan yang saya percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh kemurahan-Nya sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu nyata dalam proses penyelesaian studi ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Hamzah Halim SH MH MAP, bahwa dalam menempuh studi ini ada suka dan ada duka. Ketika dalam proses pencapaian, baik itu memasuki tahap untuk proposal ujian, saya harus melewati lembah air mata dengan kepergian suami saya. Sehingga pencapaian dalam masa studi 4 tahun, 3 bulan. Yang membuat seperti itu, tetapi oleh anugerah dan kebaikan Tuhan sehingga saya boleh dapat menyelesaikan sampai pada ujian promosi doktor pada hari ini yang tidak pernah saya pikirkan. Karena saya sudah mau memasuki tahun kelima dan sudah terancam DU. Atau nama saya nanti akan hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, terima kasih saya kepada kedua orang tua yang telah membesarkan, melahirkan saya, yang walaupun mereka semua juga sudah tidak ada bersama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku penguji eksternal sejak ujian prapromosi dan promosi pada hari ini. Saya tahu di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Jaksa Agung Pembinaan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih menyempatkan hadir untuk menjadi penguji pada hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan dan keluarga. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH, sebagai ketua sidang hari ini yang begitu telah membagi ilmu, baik itu saya dalam perkuliahan dan memberikan dukungan sehingga pada hari ini bisa masuk di dalam ujian promosi. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas pekerjaan dan keluarga. Kepada tim promotor saya yang amat terpelajar, Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur SH MH, terima kasih Prof untuk dukungan ilmu selama membimbing saya. Begitu pula juga dengan amat terpelajar yang saya hormati Bapak Profesor Dr. HM Said Karim SH, MSI, CLA. Terima kasih dukungannya Prof membagi ilmu dan membimbing saya. Yang amat terpelajar yang saya hormati Bapak Dr. Aziz SH MH. Terima kasih atas dukungan ilmu yang sudah diberikan sebagai pembimbing. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada hal-hal selama membimbing saya yang tidak berkenan di hati para tim promotor, maka dalam kesempatan ini saya mohon untuk dimaafkan dan biarlah Tuhan yang memberkati tim promotor senantiasa dalam tugas pekerjaan dan di dalam keluarga. Kepada tim penguji saya yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar SHMS, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SHMH, yang amat terpelajar
Bapak Profesor Dr. HM Arvin Hamid SHMH, yang amat terpelajar Ibu Dr. Hairna SHMH. Terima kasih atas ilmu dan dukungannya. Tuhan memberkati seluruh tim penguji saya pada hari ini. Terima kasih juga untuk segenap para dekan, para dosen, dan semua staf dari Universitas Hasanuddin, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Bahkan kelas Dr. S3 Be Happy, terima kasih untuk kebersamaan selama perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya. Dan kepada seluruh keluargaku, kerabat, handai tolan yang telah menyempatkan hadir pada saat ini dalam kesibukan masing-masing, telah berkenan menyempatkan waktu untuk mengikuti ujian promosi saya pada hari ini. Biarlah semua apa yang sudah diberikan, Tuhan yang membalas dan memberkati kepada semua pihak-pihak yang telah membantu, yang berperan serta sehingga persiapan pada sampai hari ini ujian promosi bisa terlaksana, karena tanpa semua pihak yang telah membantu dan berperan pada saat ini, maka persiapan ini tidak akan terjadi. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya, sehingga partisipasi ini dapat terlaksana di dalam ujian promosi saya pada hari ini. Sebagai penutup, saya mengatakan bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Terima kasih. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Metsi Sarjana Hukum Magister Hukum dipersilahkan mengambil tempat. Ya, sekali lagi atas nama pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, saya mewakili menyampaikan selamat atas pencapaian gelar akademik tertinggi. Jangan nanti ada anak-anak sekalian di sini yang belum sekolah S3, lihat ternyata kalau S3 cuma dapat sepotong bambu. Ya kan? Ini bambu bukan sembarang bambu. Ya kan? Bambu yang diperjuangkan 4 tahun 3 bulan dengan segala macam pengorbanan. Ya kan? Anda cuma lihat pesta hari ini, tidak lihat perjuangan dari awal gitu. Ya kan? Sekali lagi orang bijak bilang, proses tidak akan mengkhianati hasil. Maka berproseslah dengan baik. Karena hidup ini adalah proses. Baik. Kalau tadi yang amat terpelajar, Ibu Dr. Metsi Kandau SHMH telah memberi kesan dan kesan-kesan selama menempuh pendoktoran di Fakultas Hukum UNAS ini. Maka kesempatan kali ini saya ingin mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur SHMH untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Metsi SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara Metsi, saya sebetulnya merasa senang sebagai keluarga ya, bahwa Anda sudah begitu berhasil dan Anda sukses memberi jawaban yang begitu tuntas dan sangat elegan terhadap para kolega-kolega saya yang ada di depan ini, dan sebetulnya secara akademik di fakultas ini mereka ini seram-seram. Ya.
Kalau Anda mengikuti kuliahnya, ya itu mereka ini luar biasa sebetulnya. Sesuatu yang saya khawatirkan sebetulnya. Ternyata sebelum Anda meraih gelar doktor, Anda sudah diberi doktor. Ya, terutama di samping kiri saya ini. Ya, Bapak Profesor Said Karim, ya. Ya, jadi saya senang sekali Anda begitu sukses, ya. Apa yang Anda kemukakan dalam kajian ini sebetulnya tidak terlalu menganu subjek saya. Mungkin pertimbangan dari fakultas karena saya dosen filsafat dan dosen hukum internasional di bidang kriminal, maka mungkin saya didadak menjadi promotor, ya. Jadi ini yang paling penting. Tetapi yang paling penting dari itu semua, apa yang dikemukakan oleh Pak Dekan dan Prof. Said Karim, bahwa ini baru kedua kalinya tempat ini jadi tempat promosi. Jadi memang luar biasa ya. Yang pertama dulu Bupati Goa ya. Bupati Goa. Ya. Jadi dia menempati ini ya. Jadi menurut Pak Dekan Anda jadi calon bupati juga. Ya. Jadi luar biasa ini sebetulnya. Ya. Karena Adnan itu calon bupati kemudian jadi bupati. Ya. Jadi andai kata Anda menjadi calon, oh sayang tidak terpampang foto Anda jadi anggota legislatif ya. Kalau terpampang Anda sudah bisa jadi anggota legislatif, paling tidak sudah 20% ada di ruangan ini. Ya. Yeah. Dan itu luar biasa bagi saudara sebetulnya ya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah cukup dan kita hanya beberapa kali memberi saran ya. Cuma satu, saya tidak mampu memperjuangkan Anda menjadi cum laude. Ya. Karena apa yang diminta sesuai prosedur, ya jurnal Anda itu yang tidak mencukupi ya. Tapi dengan kelulusan Anda menjadi doktor, sangat memuaskan di Fakultas Hukum UNAS itu sudah luar biasa. Banyak orang yang bercita-cita untuk menjadi doktor di tempat ini. Tapi banyak juga yang tidak berhasil ya. Dan Anda salah satu orang yang berhasil di tengah-tengah dinamika kehidupan Anda, termasuk di tengah-tengah kehidupan keluarga. Saya kira itu aja Pak Dekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi selamat kepada saudara Dr. Medsi SHMH di balik gelar akademik yang saudara sandang. Terdapat tanggung jawab yang tidak ringan, tidak kecil. Karena seorang dokter, seperti yang saya katakan di awal, adalah seorang yang sudah mampu berpikir secara filosofi, mampu mengemukakan gagasan dalam konteks yang hakiki. Jadi
harus kelihatan bedanya pukulannya seorang dokter dengan yang bukan dokter. Beda dokter dengan dokterandus gitu. Yang kedua, selamat menjadi alumni. Hubungan hari ini Anda dengan tim promotor, termasuk dengan dekan dan seluruh jajaran yang ada di Fakultas Hukum UNHAS, selesai secara formal sebagai mahasiswa dan beralih menjadi hubungan sebagai kolega dalam bidang keilmuan, sesama yang mendalami, orang yang mendalami ilmu hukum, dan berubah menjadi hubungan antara alumni dengan alma mater. Penting saya garis bawahi bahwa pemaknaan dari kata alma mater, ya itu katanya ibu kandung. Agama manapun mengajarkan, saya yakin, untuk hormat, taat, dan patuh mengabdi pada orang tua, terutama ibu. Gitu. Nah, sehingga kalau Anda mau sukses, mau berhasil, maka mengabdilah pada alma mater. Jangan lupakan alma matermu, karena Anda lahir dari sini. Kalau kemudian rezeki berlimpah, jabatan datang, itu tidak lepas dari doa alma mater yang selalu menyertai alumninya. Itu. Jaga keilmuan, jaga tutur kata dan perbuatan. Dengan begitu Anda menjaga nama baik alma mater kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap yang hadir, yang mohon maaf sekali saya tidak dapat sebut satu persatu meskipun banyak sekali yang saya kenal karena waktu terbatas, atas keikutsertaan dalam sidang ujian promosi doktor pada hari ini dengan tertib dan lancar, mengikuti secara hikmat sehingga sidang ujian ini bisa berjalan dengan baik. Saya berharap pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang terakhir di tempat ini. Semoga masih banyak keluarga, anak, handai tolan, dan sebagainya yang akan menimba ilmu di Universitas Hasanuddin ini. Sekedar kabar gembira saya sampaikan, baru saja Simago Perankingan Internasional merilis, alhamdulillah, Fakultas Hukum UNHAS, School of Law, Fakultas Hukum UNHAS ini sudah terbaca dalam perankingan dunia ya. Kita sudah ada di angka ranking 600-an gitu. 800-an ya. 685. UI 675. Tapi secara nasional, untuk pertama kali Fakultas Hukum bisa tembus ke 5 besar. Yang lalu-lalu 9 atau 10 atau 11. Kita saat ini ranking 4 se-Indonesia. Saya yakin nilai tawar Fakultas Hukum UNHAS ini akan semakin tinggi sehingga kompetisi untuk masuk ke Fakultas Hukum UNHAS itu akan semakin ketat. Tahun lalu, ya, kami menerima tidak lebih dari 20% pendaftar. Bukan karena kami tidak mau, tapi karena kursi terbatas. Maka bersyukurlah Ibu Bapak yang pernah menduduki kursi di Fakultas Hukum, meskipun bukan lulusan, tapi sudah lolos dari Fakultas Hukum nanti kalau pulang. Terakhir untuk semua, ya, termasuk Ibu Doktor kita ini, saya kasih pantun sebagai hadiah. Kutulis kisah di sudut kelas. Kisah perjuangan mencapai doktor. Selamat menjadi alumni UNHAS, kampus tercinta penuh kenangan. Satu lagi. Katanya berpasang-pasangan. Kantin kampus menyisakan kenangan. Banyak cerita bersama kawan. Selamat menjemput masa depan. Doa dari alma mater selalu menyertai perjuangan. Saya kira itu dengan mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dr. Metsi Sarjana Hukum Magister Hukum beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum UNHAS selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji.
Terima kasih kepada sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Metsi Sarjana Hukum Magister Hukum. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. HP tak kuku. Dari sebelah sana turun. Dari sebelah sana kalau mau nama. Di mana kan? Mana sama tante Maxi lo? Oh lagi hujan promosi. Amin, amin. Saya uji. Amin, amin, amin. Ini bukan sembarang bambu. Lihat ke minumannya tante Metsi. Bambu bukan sembarang bambu. 4 tahun. Oh iya, iya, iya. Cuma bambu. Bicara di sini, masih hidup ini.